pengalaman waktu gue main Toya, setiap gue main Toya itu Toya gue patah. Hah? Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Nah sekarang kita ke segmen berikutnya nih Bang. Ini segmennya pilih satu di antara dua pilihan. Jadi nanti gue ngasih misalkan A atau B. Nah abang boleh milih salah satu, mungkin nanti dijelasin dikit tuh. Oke, siap. Kenapa milih itu? Siap? Siap. Oke. Milih atlet atau karyawan? Ya kalau sekarang karyawan. Bukan kamu ya? Iya, nggak mau. Kalau ada pilihan pelatih, gue mau jadi pelatih. Pelatih apa nih? Pelatih nasional, pelatih wusu, kan sekarang ini gue masih pelatih di klub ya. Di klub, karena di DKI sendiri sama di nasional sendiri masih ada senior juga. Oh gitu. Jadi masih bina klub. Oh jadi sekarang nih pelatih di klub Inti Bayangan. Inti Bayangan. Oke. Jadi kalau misalkan dari timnas itu tim nasional bener ya? Kalau timnas itu beda lagi. Beda lagi. Itu biasanya dia pakai pelatih asing. Habis itu satu lagi ada beberapa pelatih yang dari Indonesia, tapi mereka ya mungkin yang udah senior ya, udah lebih dulu dari gua gitu. Kan gua kayak maksudnya ya masih baru. Kan di atlet juga ada jenjang yang pemula, ada junior, ada senior. Mungkin pelatih gitu juga kali. Oh gitu juga kali. Berarti bertahap lah. Bertahap. Insya Allah ya kesana ya. Insya Allah. Tapi kalau sekarang nih ngelatih masih dalam apa namanya tingkat nasional aja ya berarti ya? Enggak, masih klub aja sih. Oh di klub? Masih di klub. Maksudnya berarti tandingnya antar klub gitu ya? Enggak, gue bina atlet di klub untuk masuk ke DKI. Oh Nah, mereka gitu. habis pembinaan dari klub masuk DKI, baru mereka bisa bertanding di nasional. Gitu. Oke. Tapi belum ke luar-luar lagi nih? Belum. Berarti ya? Oke. Nah, Jadi karena saat ini masih karyawan, ya udah karyawan aja. karyawan aja ya? Iya. Ya. Enak juga nih jadi karyawan ya? Masya Allah ya. Nah terus nih, milih ngelatih atau latihan? Ya kalau sekarang latih. Kalau iya sih. Atau pensiun. Kalau bisa milih gitu. Kalau bisa milih gue masih pengen latihan. Karena emang Pengen? hobi dari kecil. Oh. Hobi dari kecil. Suka berkompetisi. Terus suka suka ngumpulin medali dulu waktu itu. Oh gitu. Iya. Abang mulai dari umur berapa sih ini latihan wushu nih? Wushu dari kelas 6 kalau nggak salah. Umur 11-12 ya. 6 SD? Iya. Masya Allah. Di kelas 6. Itu ukurannya udah dini apa masih ada yang dari bayi ada yang wushu Oh gitu? enggak lah. Oh, enggak. Jadi kalau biasanya di klub itu kita nerima murid baru dari umur 5 tahun. 5 tahun? Oh gitu. Jadi gue juga belajar dari umur segitu. Cuman pas seriusnya jadi atlet itu kelas 6 SD. Oh gitu. Iya. Berarti anak lu bentar lagi dong Bang, 2 tahun lagi nih ya? Insya Allah. 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun ya insya Allah ya? Sekarang setahun. Emang mau dijadiin anak Atlet. jadi atlet wushu nih? Nggak Anak tahu, lu? insya Allah nanti kita lihat aja. Oh gitu. Mamanya boleh nggak? Nanti- Mamanya juga bilang sih, terserah anaknya aja. Oh terserah anaknya ya, Masya Allah. Yang penting hafal Quran kali ya. Amin itu pasti, insya Allah. Oke, terus pilih Madinah apa Mekah? Waduh, dua-duanya sulit nih ya. Pilih Mekah deh. Karena Mekah, di Mekah kenapa itu tuh? kalau kita sholat di sana di Masjidil Haram kan pahalanya lebih besar. 100.000 kali lipat. Iya, benar. Mm-mm. Jadi gue milih Mekah. Oh gitu, iya pinter juga ya. Ngecuannya lebih gede. Iya benar-benar. Harus belajar nih guys. Ngecuan pahala, jangan ngecuan bukan duit ngecuan. mulu ya. Duit juga sih harus. Oh iya dong. Kan buat ngumpulin Iya haji. benar. Iya benar. Iya. Benar. Nah, nih kalau dikasih pilihan nih, umroh 5 kali apa haji sekali? Haji sekali. Karena kan yang Kenapa? haji itu ada di rukun ini kan rukun itu. Apa nih? Rukun Islam. Rukun Islam. Mm-mm. Iya, jadi gue milih haji. Oh gitu. Nah, tapi kalau sekarang lu udah pensiun nih, misalkan ada rencana nggak sih, misalkan tiap tahun gitu, apa namanya umroh atau Ya, haji pasti mau gitu? lah. Ya pasti mau. Cuman tergantung dikasih rezekinya aja. Oh gitu. Iya. Oke. Ya tapi emang, jadi gue tahu Bang, apa namanya pernah dengar cerita juga. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga ya buat teman-teman ya. Jadi ada juga orang kaya nih, udah kaya, dia sama istrinya di Jakarta cuma seminggu dalam 1 bulan. Sisanya dia pergi ke umroh. Gitu. Jadi tiap tahun haji, tiap
tiap bulan apa tiap 2 bulan gitu. Oh, Masya Allah. Ya Masya Allah ya. Makanya terus tuh ya. nah iya makanya orang-orang tuh kadang mikir umroh sekali aja, 5 kali aja udah cukup gitu kan. Tapi padahal ya kalau tiap bulan tuh Masya Allah banget tuh. Iya kan faedahnya juga banyak, pahala juga banyak. Sama kayak haji nih, haji juga banyak banget. Yang bawa gua kemarin ustadznya haji udah 10 kali kali bang. Masya Allah. Nenek gue juga sih waktu itu dia suka banget umroh, suka haji gitu. Dia gitu berkali-kali gitu. Iya. Kayaknya. Jadi kayaknya kita bukan jadi sesuatu hal yang berat ya sebenarnya. Suatu buat ngecas iman kita juga kan. Bener. Makanya anak-anak muda kayak kita nih harusnya malah lebih sering. Kalau udah tua nanti ya malah ngerepotin kan. Iya benar. Oke. Terus pilih ini tawaf apa syai? Sa'i. Tawaf ya. Tawaf. Kenapa tuh? Ya pahalanya juga lebih gede kayaknya ya. Hah? Gue nggak tahu sih kalau itu. Ya walaupun kita harus ngelakuin ya dua-duanya ya. Dua-duanya kita harus ngelakuin. Cuman kayak lebih apa ya? Ritual tawaf tuh kayak lebih ini banget ya. Lebih umroh banget. Iya. Dua-duanya juga sih. Iya, dua-duanya juga sih. Tanya Ustadz deh. Oke, skip deh. Lebih suka traveling berpetualang atau milih traveling kenyamanan? Kalau sendiri enakan traveling. Tapi kalau udah bawa keluarga enakan kenyamanan kayaknya. Oh, maksudnya kalau sendiri berpetualang gitu? Iya, betul. Oh, oke. Kalau kita masih bujang nih, enakan traveling ya. Iya. Kalau udah jadi kepala rumah tangga nih udah nyaman aja yang penting ya. Nyaman deh. Siap. Nah, terus milih traveling dalam negeri atau luar negeri? Kayak enakan luar negeri deh. Kenapa tuh? Kayak suasananya lebih beda aja. Abang kan pas wushu nih kan lomba ke macam-macam negara nih. Udah berapa negara bang yang udah abang datengin? Lebih seringnya sih ke Asia Tenggara sih. Oh, Asia Tenggara. Kalau Eropa juga baru Rusia sama Turki. Oh, Rusia gitu. sama Turki itu juga itu kan pertandingan kan kejuaraan dunia. Kalau Asia itu Cina sama Korea. Cina sama Korea. Iya. Kalau Asia Tenggara hampir kayak Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja. Enggak, Kamboja enggak. Hampir semuanya udah berarti ya. Asia Tenggara karena tiap 2 tahun sekali SEA Games. Oke. Yang paling berkesan yang mana bang? Rusia ada sih. Rusia. Yang orang Rusia UFC Muslim ada siapa? Oh, itu beda di Dagestan. Ya? Beda kayak itu beda kota. Habib. Oh, bukan orang Rusia tuh ya? Rusia. Cuman beda kota ya. Oh, beda kota. Beda kota kayaknya. Oke. Berarti maksudnya tuh di Kazan itu tempat wisata tuh ada satu masjid yang gede dan di komplek itu tuh nggak hanya masjid aja sih. Jadi dia ada masjid, ada gereja juga. Tapi paling terkenalnya itu masjidnya, paling megahnya, paling Mana bagusnya. Masjidnya ya? Iya, paling. Oh, Masya Allah. Berarti ini Altrama harus bikin nih Nah, kayaknya. ya coba tuh. Paket ya ke Rusia ya. Bener. Nanti gua ikut deh. Siap. Oke. Terus milih disuruh diet apa disuruh olahraga? Olahraga. Karena kalau diet tuh menurut gua gimana ya? Tersiksa ya. Harus milih-milih makanan. Lah, emang lu selama ini karir lu nggak pernah diet? Jadi ya perlu sih. Cuman kita lihat kadang kan anatomi orang beda-beda. Jadi kalau misalnya emang dia dasarnya gemuk, itu emang diituin harus diet. Kayak gua gitu ya. Jadi kalau misalnya badannya masih yang normal-normal aja, nggak perlu diet sih kalau yang normal gitu. Kalau yang gitu. Dia agak gemuk gitu, ya dia harus diet. Karena pengaruh sama lompatan. Kalau agak berat, itu dia lompatannya agak berat. Terus gerakannya juga nggak enak dilihatnya. Nggak sempurna gitu lah ya. Oke. Jadi lu selama karir ini nggak pernah diet tuh bang? Enggak sih, alhamdulillah. Makan apa aja udah ya? Apa aja makan. Cuman ya lebih ke kalau malam tuh lebih dijaga makannya, jangan kayak makan pedas, makan gorengan, makan yang terlalu berlemak. Oke. Jadi itu doang aja sih. Tapi kalau di siang kita harus makan banyak justru, karena sore kita harus aktivitas latihan dengan intensitas yang berat. Oke. Nah malamnya ya cukup
makan yang ringan-ringan aja juga sih. Maksudnya jangan yang tadi gue bilangin gorengan gitu, yang berlemak, pedas. Karena kalau pedas kan perutnya nggak enak, besok latihannya jadi kacau. Ngaruh ya berarti ya. Ngaruh banget. Oke. Wah, gua harus belajar nih Bang. Olahraganya kurang nih kayaknya ya. Iya nih kayaknya. Lanjut Bang. Iya. Milih tangan kosong atau tongkat toya? Kalau gua lebih milih tangan kosong kalau main jurus. Kalau toya atau golok itu kita harus beradaptasi sama senjatanya. Terus latihannya itu lebih lama dibanding tangan kosong. Oh gitu. Jadi kita kayak apa ya, lebay sih bilangnya. Jadi kita harus, badan kita sama toya dan golok itu harus menyatu. Maksudnya menyatu tuh kita harus bener-bener tahu karakter toya kayak gimana, karakter golok kayak gimana, terus kita harus tahu teknik yang bener, putarannya kayak gimana, kita harus tahu atur tenaganya kayak gimana. Karena gue pengalaman waktu gue main toya, setiap gue main toya itu toya gue patah. Ternyata pas dilihat-lihat bukan karena tenaganya yang gede, karena tekniknya yang salah. Oh gitu. Jadi gue lebih milih tangan kosong, karena waktu pas toya itu gue kalau bertanding patah terus toya. Jadi ya udah nggak, jarang menang gitu, jadi sering menang di tangan kosong. Oh gitu. Iya. Nah, terus kalau kayak senjatanya yang golok itu tuh, itu kok bunyinya kayak wek gitu? Iya, jadi itu kan udah campuran aluminium sama apa gitu, gua nggak tahu. Dan itu dijualnya cuma di Cina doang sih. Di sini nggak. Kalau golok aslinya tuh berat banget. Kan buat perang ya, jadi berat banget. Kalau itu cuma buat seni aja. Oke. Jadi tapi membahayakan juga. Oh iya? Waktu itu tangan gue pernah dijahit gara-gara main golok kan. Main gitu. golok, iya, jadi nggak terasa lagi latihan gimana ternyata darah udah ngocor. Pas jadi itu tajam tuh Bang? Tajam, jadi ada benturan kan. Kadang kita nggak sadar main, kebaret, kebentur, robek, apa segala macam. Toya juga gitu, kepentok. Terus pernah kelempar toyanya kena orang. Gitu, sering kayak gitu. Sering tuh kayak gitu? Sering. Oke. Berarti harus extra effort nih kalau misalkan wushu dengan si toya dan alat-alat lainnya ya berarti ya? Oke. Nah nih, terakhir nih. Bahasa Mandarin atau bahasa Arab? Bahasa Arab dong. Tapi sampai sekarang belum belajar. Buku udah ada kan? Buku udah ada, cuman ngumpulin ininya dulu nih. Niatnya dulu nih. Ya, insyaallah. Hayabina. Waduh, gua nggak ngerti. Hayabina, ayo let's go gitu. Siap, insyaallah. Iya. Udah itu aja pertanyaannya. Terima kasih Abang Ulay sudah menyediakan waktunya untuk kita, untuk Ultramatur. Terus semoga gini Bang, semoga kita bisa berangkat bareng umroh nih, insyaallah. atau ke Rusia atau ke Turki lah, yang udah buka nih, ya kan. Nah kalau bisa nanti kita hitung-hitung kan, kita racik-racik misalkan umroh dengan bersama Bang Ulay gitu. Siapa tahu kan nggak ada yang ikut lagi. Siapa tahu Bang, bisa Bang. Atau ke Rusia deh sama Bang Ulay gitu. Ya adalah. Tapi umrohnya harus bawa toya. Gak ada yang bercanda. Toya sama golok ya. Iya. Bercanda Bang, bercanda. Oke, itu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?